Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di Asogi seri ke-44 Apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. Asogi merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh Hogi dan menjadi wadah diskusi seputar permasalahan dan kasus-kasus terkait onkologi ginekologi. Dan alhamdulillah seperti biasanya setiap hari Rabu sore bersama saya Dr. Hoirunisa yang akan menemani sore Anda tentunya bersama Ashogi. Dan kami juga mengaturkan terima kasih untuk para rekan sejawat dokter, SPOG umum, ginekolog onkologi, serta para guru besar yang telah meluangkan waktunya dan secara konsisten mengikuti seri-seri Ashogi dari minggu ke minggunya. Dan pada sore hari ini selama 1 jam ke depan kita akan berdiskusi bersama dengan topik yang menarik, tentunya dengan narasumber yang pakar di bidangnya. Untuk seluruh peserta yang hadir akan mendapatkan sertifikat ber-SKPID dan untuk kehadiran peserta akan tercatat secara otomatis melalui sistem Zoom. Dan kami harapkan kepada seluruh partisipan untuk dapat berpartisipasi aktif dengan cara mengajukan pertanyaan, baik secara langsung dengan menekan tombol raise hand terlebih dahulu atau dapat menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A yang telah kami sediakan. Dan sebelum kita memulai diskusi Asogi pada sore hari ini, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu dua orang narasumber kita. Yang pertama yaitu Dr. Ardanu Kusumanto, spesialis obstetrik ginekologi subspesialis onkologi. Beliau adalah konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sambil kita menunggu Dr. Ardanu join, saya perkenalkan narasumber kita yang kedua, yaitu Dr. Unedo Hansen Markus Sihombing, spesialis obstetrik ginekologi subspesialis onkologi. Beliau adalah konsultan onkologi ginekologi dari RSUD Tarakan, Jakarta. Selamat sore, Dr. Unedo. Selamat sore, Korinisa. Selamat sore, Prof. Semua pemirsa, selamat sore. Baik. Dan moderator yang akan memandu diskusi kita pada sore hari ini adalah Profesor Dr. Syahrul Rauf, spesialis obstetrik ginekologi subspesialis onkologi. Beliau adalah konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar. Selamat sore, Prof. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sore ini kita akan membahas bagaimanakah peran salpingektomi dalam pencegahan kanker ovarium. Namun sebelum kita memulai diskusi, kami akan mengundang perwakilan dari Hogi yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Wakil Ketua Hogi untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara Ashogi pada sore hari ini kepada Dr. Ali Budi Harsono, spesialis obstetrik ginekologi subspesialis onkologi. Kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera, sehat semua buat kita. Hari ini puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita semua diberikan kesempatan dan kesehatan untuk dapat mengikuti Ashogi yang seri ke-44 ya. Tanpa terasa Ashogi sudah panjang perjalanannya ya. Ashogi adalah media yang difasilitasi oleh Hogi untuk memberikan paparan-paparan ilmu yang mungkin bermanfaat secara clinical practice pada kegiatan sehari-hari terkait sama ginekologi onkologi. Rasanya Ashogi juga bisa menjawab berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam praktek sehari-hari, juga di dalam penanganan kasus-kasus yang terkait sama ginekologi onkologi. Hari ini tentu hadir para pakar ya, Dr. Ardanu dari FKUGM, kemudian dari Dr. Unedo dari Rumah Sakit Tarakan, ya, dipandu nanti oleh Profesor Syahrul dari Makassar. Saya kira akan menjadi diskusi yang menarik. Ya. Apalagi tema pada kali ini adalah terkait sama peran salpingektomi di dalam upaya pencegahan kanker ovarium. Seperti kita ketahui, ovarian cancer termasuk silent killer of the woman, sehingga sekarang justru kanker ovarium itu mendominasi tindakan operasi di kamar operasi. Ya, bukan kanker serviks, justru kanker ovarium yang mendominasi tindakan-tindakan operasi. Dan umumnya ketemu kansernya jarang kita ketemu early stage, umumnya kita ketemu juga pada stadium lanjut. Nah, bagaimana peran dari salpingektomi di dalam pencegahan nanti akan menjadi diskusi yang sangat menarik. Saya kira begitu dan selamat berdiskusi. Mudah-mudahan membawa manfaat dan kemaslahatan buat kita semua.
Terima kasih, Dr. Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutannya, Dr. Ali Budi. Baiklah, untuk selanjutnya adalah diskusi ASOGI yang akan dipandu langsung oleh moderator kita sore hari ini kepada Profesor Dr. Syahrul Rauf, Spesialis Obstetrik Ginekologi Subspesialis Onkologi. Kami persilahkan. Terima kasih Dr. Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya, salam sehat. Senang sekali bisa ketemu kembali ya pada ASKHOGI ini. Seperti yang telah dijelaskan tadi oleh Dr. Ali yang merupakan Wakil Ketua HOGI, bahwa ASKHOGI ini sangat penting bagi kita semuanya, baik bagi para onkolog sendiri maupun para dokter-dokter yang berkecimpung di dalam pembedahan, khususnya pembedahan ginekologi. Tentunya tujuan kita adalah bagaimana memberikan informasi yang sebaik-baiknya kepada para dokter agar supaya penanganan-penanganan di dalam bidang ginekologi ini bisa terlaksana dengan baik dan menghasilkan sesuatu yang baik pula pada pasien yang kita tangani. Nah, pada hari ini seperti yang telah disampaikan tadi, kita ada dua pembicara ya yang akan berbicara mengenai peranan salpingektomi di dalam usaha untuk pencegahan kanker ovarium. Nah, memang bahwa kanker ovarium ini insidensnya saya kira sudah mulai sangat meningkat ya. Yang dikatakan tadi Dr. Ali bahwa benar kita juga di Makassar dan saya kira juga tempat-tempat lain justru yang banyak memberikan kesempatan pembedahan kepada kita adalah kanker ovarium. Dan masalahnya adalah selalu datang pada stadium-stadium yang sudah lanjut. Nah, tentu kita telah mengetahui faktor-faktor risiko yang menyangkut penyakit ini sehingga kita selalu ada usaha untuk bagaimana melakukan pencegahan. Nah, pada hari ini ada dua pembicara, Dr. Andanu Kusumanto, SPOG, Subspesialis Onkologi, konsultan onkologi dari FK Gajah Mada, Yogyakarta. Assalamualaikum, Dr. Andanu. Waalaikumsalam, Dokter. Prof. Ya. Yang kedua, kita pembicara narasumber kita adalah Dr. Unedo Hence Markus Sihombing, SPOG Subspesialis Onkologi, konsultan onkologi ginekologi dari Rumah Sakit RSUD Tarakan, Jakarta. Siap. Selamat sore, Dr. Unedo. Mohon izin, Prof. Sore. Ya, jadi para saudara-saudara sekalian yang sebagai peserta webinar virtual ini, mohon penjelasan atau mohon mendengar penjelasan dari kedua pembicara kita dengan baik ini, sehingga nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung atau melalui chat yang tersedia di kolom. Untuk tidak berlama-lama, saya kira saya persilahkan Dr. Andanu untuk memberikan presentasi tentang tema yang telah kita bicarakan tadi. Silakan, Dr. Andanu. Prof, mohon izin share screen. Silakan. Ya. Apakah screen saya sudah terlihat, Prof? Ya, terlihat Dok. Silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ini mungkin hanya sekedar refreshing ya, sekalian. Jadi untuk kanker ovarium, terutama adalah yang tipe epitel, ini adalah penyebab utama kematian karena keganasan ginekologi. Sehingga kanker ini memang banyak terjadi dan masuk dalam 5 besar penyebab kematian akibat kanker di negara berkembang. Persen dari kasus kanker ovarium ini merupakan kanker epitel ovarium yang karena sifatnya yang agresif, dia menyebabkan sekitar 90% kematian akibat kanker ovarium.
Sayangnya sampai sekarang belum ada metode screening yang terstandar yang sudah disetujui bersama untuk kanker ovarium. Jadi screening dengan USG vaginal dan CA125 pun sampai sekarang belum direkomendasikan. Sayangnya 70% pasien datang pada stadium yang akhir sehingga prognosisnya rata-rata tidak baik. Tanda dan gejala kanker ovarium seperti yang kita ketahui tidak spesifik, terutama pada saat stadium awal, sehingga munculnya tanda dan gejala ini biasanya setelah terjadi keparahan penyakit. Sehingga overall survival 5 tahunnya jadi sangat kecil ya, kurang dari 50%. Keadaan ini tidak berubah banyak dalam 20 tahun terakhir, dan kita ketahui faktor risikonya adalah riwayat keluarga penderita kanker payudara atau ovarium, kemudian adanya mutasi genetik, terapi sulih hormon, kemudian siklus menstruasi yang lebih banyak dan lebih sering, dan usia yang lanjut. Sedangkan faktor protektif yang kita kenal, apabila kita sudah mengangkat ovarium atau tuba falopi, kemudian hamil atau sering hamil dan menyusui, kemudian penggunaan kontrasepsi oral, dan kita lakukan ligasi tuba. Nah, ini adalah Suaranya tidak kedengaran, Dokter Andan. tes, apakah kedengaran sekarang? Ya, sekarang baru kedengaran. Tadi slide yang kedua terakhir belum kedengaran, Dokter. Ya, Oh, yang ini ini. sesudah Oh, ini, ya. sesudah ini. Yang ini ya. Ya. Nah, ini ya. Jadi kalau yang kita ketahui dulu sebelum etiologi dari kanker ovarium itu kan ada tipe epitel dan non epitel. Nah, yang sekarang paradigma yang terbaru asal dari kanker ovarium itu ada berasal dari luar ovarium dan dari dalam ovarium. Nah, yang tipe epitel itu ada dua jenis, tipe 1 dan tipe 2. Tipe 1 terdiri dari low grade serous carcinoma, endometrioid carcinoma, clear cell carcinoma, seromucinous carcinoma, mucinous carcinoma, dan malignant Brunner tumor. Kemudian yang tipe 2, high grade serous carcinoma, undifferentiated carcinoma, dan carcinosarcoma. Tipe 1 dan tipe 2 ini mempunyai prognosis yang agak berbeda. Tipe 1 itu prognosisnya agak lebih daripada tipe 2. Kemudian yang tipe non-epitel itu sex stromal dan germ cell tumor dan mixed cell type. Nah, di jenis tipe atau jenis kanker ovarium yang berwarna merah ini yang berasal dari tuba. Jadi low grade serous carcinoma, kemudian high grade serous carcinoma, undifferentiated carcinoma, dan carcinosarcoma. Kemudian yang endometrioid carcinoma, clear cell carcinoma yang berwarna biru, ini berasal dari endometrium. Jadi dengan retrograde dia keluar kemudian masuk ke ovarium. Kemudian ada seromucinous carcinoma, kemudian mucinous carcinoma, dan malignant Brunner tumor. Ini masih masih diteliti. Ada yang menyebutkan terkait dengan traktus gastrointestinal. Kemudian yang dari non-epitel, sex stromal, germ cell, dan mixed type itu berasal dari ovarium. Jadi meskipun sebagian besar kanker ovarium secara teori berasal dari luar ovarium, tetapi tetap masih ada yang berasal dari ovarium seperti yang non-epitel itu. Sehingga walaupun sudah dilakukan salpingektomi, mungkin masih ada yang mungkin kalau sudah di salpingektomi secara signifikan bisa menurunkan kanker ovarium, tetapi tidak menghilangkan 100% risiko. Jadi mungkin itu Prof dari saya. Matur suwun. Terima kasih.
Ya, terima kasih Dokter Andanu penjelasan yang singkat, tapi saya kira sangat mempunyai makna jika kita melihat dengan baik ya. Jadi tadi sudah dijelaskan mengenai asal daripada kenapa sampai terjadi kanker ovarium. Ternyata berbeda histologisnya, ada juga perbedaan dari asal muasalnya. Jadi saya kira jelas. Sehingga kita mendengar penjelasan berikut dari Dr. Unedo tentang masih tentang materi bagaimana peranan salpingektomi di dalam pencegahan kanker ovarium. Silakan Dr. Unedo. Terima kasih Prof. Mohon izin Dr. Ardanu. Izin untuk share screen ya Prof ya. Silakan, silakan. Ya, jadi selamat siang untuk semua pemirsa Akshogi di tempat ini. Apakah slide saya jelas terlihat, Prof? Sangat jelas. Sama dengan orangnya jelas juga kelihatan. Jadi terima kasih Prof. Jadi sejawat yang ada dimanapun ya di seluruh Indonesia, baik mungkin dokter umum ataupun SPOG ya, mitra kami dan para konsultan lainnya. Salpingektomi ini dalam literatur dikenal dengan istilah RRSO atau Risk Reducing Bilateral Salpingovarectomy, di mana berfungsi adalah sebagai preventif pada ovarian cancer. Ya, jadi kalau teman-teman nanti baca mungkin di literatur paling sering tertulis adalah RRSO atau Risk Reducing Bilateral Salpingovarectomy. Saya sendiri Dr. Unedo bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Jakarta, merupakan rumah sakit milik Pemprov DKI tipe A. Ya, jadi seperti Dr. Prof. Sahrul katakan sama Dr. Ali Budi, memang kalau bicara ovarium cancer ini cukup menakutkan ya. Ini adalah gambar saya tadi pagi baru operasi, Prof. Mohon izin, bahwa memang sepertinya insidennya makin meningkat ya. Dan biasanya ini sangat pasien-pasien datang pada stadium lanjut atau advanced stage. Ya. Jadi kalau kita berbicara ovarian cancer itu setuju ya, saya dikatakan bahwa merupakan keganasan ginekologi ya yang cukup mematikan ya. Tapi sampai saat ini ya dari literatur yang saya baca sangat sedikit pengetahuan tentang inisiasi kanker ini dan cara metastasisnya ya. Jadi hanya ada faktor-faktor risiko yang membuat insiden ini cukup tinggi, adanya mungkin usia yang meningkat ya. Kita ketahui makin tua usia, makin insiden kanker ovarium makin tinggi. Inilah yang menyebabkan bahwa sering di luar, di negara Amerika atau di Eropa, dia melakukan self RSO. Nanti akan saya jelaskan. Kemudian adanya riwayat family kelainan pada tumor supresor gen, baik BRCA maupun P53, menarsi yang dini dan terlambat menopause, serta adanya nulika parah atau tidak menikah. Ini sering sekali saya temukan bahwa pasien-pasien kanker ovarium sering pada orang yang tidak menikah. Ya. Jadi kalau bicara tentang kanker ovarium ini, kita ketahui bahwa type epithelial adalah 90%. Jadi beberapa ahli mengatakan kalau kita ingin menghilangkan kanker ovarium, kita prioritas utama adalah kita menghilangkan type yang serous ya. Jadi dari 4 type ini, dari epitel yaitu serous 70%, endometrioid 10%, clear cell 10%, dan mucinous 3%. Jadi kunci pencegahan atau reduksi pasien-pasien kanker ovarium adalah dengan bagaimana kita melakukan deteksi dini pada jenis high grade serous carcinoma atau dikenal dengan HGSC ya. Ya. Nah, sekarang menjadi permasalahan adalah beberapa literatur terbaru mengatakan ini 10 tahun yang lalu mengatakan bahwa dari tikus bahwa high grade serous carcinoma ini ternyata berasal dari lesi pada tuba ya. Jadi dikenal dengan istilah serous tubal intraepithelial carcinoma atau
STICS, di mana serus ini dia akan melakukan perjalanan, invasi, dan akan menempel pada ovarium sendiri. Dan ini akan mengadakan shedding di ovarium dan menyebabkan yang disebut dengan high grade serous carcinoma. Ya. Nah, pada wanita-wanita yang mempunyai mutasi BRCA1, BRCA2, itu dilakukan salpingoovrectomy, terjadi penurunan 85% daripada insiden ovarian cancer. Ya. Oleh sebab itu, di luar negeri sekarang sedang dikampanyekan itu hampir setiap rumah sakit, ya, hospital tersier itu menyarankan wanita-wanita untuk dilakukan pemeriksaan gen, yaitu BRCA1 dan BRCA2. Ya. Di mana pada pasien-pasien dengan serous tuba intraepithelial carcinoma ini akan menyebabkan 50-60% kelainan kanker pada pelvic. Ya, bisa kanker ovarium, mungkin kanker usus. Oleh sebab itu sangat penting untuk menentukan, melihat adanya kelainan BRCA1. Jadi kalau dia mutasi BRCA1 atau 2 positif, dia dianjurkan untuk salpingoovrectomy. Ya. Nah, kita bersyukur ya pada wanita-wanita yang tidak mengalami BRCA1 atau BRCA2 itu jarang ya kejadian serous tuba intraepithelial carcinoma. Nah, ini akan sedikit diskusi kita, apakah pasien ibu-ibu atau wanita yang tidak dilakukan pemeriksaan BRCA1 ini atau BRCA2 ini harus dilakukan salpingectomy, nanti kita akan diskusikan bersama. Ya. Jadi kalau kita lihat skematik dari asal dari high grade serous carcinoma, itu ada 2 penyebab dari literatur yang saya baca menurut Robert Kurman, bahwa serous high grade serous carcinoma ini berasal dari STIC, ya, yang mengalami invasi membentuk seeding di ovarium, dan bisa berasal dari adanya sistoma atau atypical proliferative serous tumor. Ya, jadi pada ovarium itu sendiri dia menyebabkan adanya atipikal pada sel di ovarium, sehingga baik STC ini maupun atipikal ini akan menyebabkan perkembangan menjadi high grade serous carcinoma. Ya, ini yang menyebabkan kenapa di West, ya, di Barat itu menyarankan tidak hanya tuba yang kita angkat, ya, kalau tuba itu sudah jelas adalah sumber daripada STIC, tetapi ovarium juga diangkat karena ada yang namanya atypical proliferative serous tumor. Nah, ini penelitian terbaru tahun 2020 menurut Sotoru. Jadi dia melakukan, kalau tadi pada hewan, sekarang pada manusia. Sudah dilakukan cohort multiprospektif dari 2.000 wanita yang mempunyai high risk, ya, mutasi pada BRCA1 BRCA2, menunjukkan bahwa bila dilakukan RIX salpingoovrectomy akan terjadi penurunan resiko kanker ovarium. Ya. Jadi pada wanita yang mempunyai mutasi BRCA1 dilakukan salpingectomy, terjadi penurunan kanker ovarium, dan juga terjadi dibanding dengan pasien-pasien yang tidak dilakukan RIX salpingoovrectomy. Ya. Jadi RIX residual bilateral salpingectomy ini sangat bermanfaat pada wanita-wanita yang mempunyai mutasi pada BRCA1 maupun BRCA2. Ya. Demikian juga penelitian, salah satu penelitian prospektif, ya, ini dikatakan bahwa pada wanita-wanita yang mengalami mutasi BRCA1 maupun BRCA2 akan terjadi dibanding dengan yang melakukan selektif, ya, jadi dia dengan sukarela melakukan salpingoovrectomy, dibandingkan yang hanya observasi dan tidak mau, terjadi menunjukkan penurunan 85% kejadian kanker ginekologi, dan terjadi penurunan hampir 20% kanker payudara, ya, pada pasien-pasien yang dilakukan RRSOD. Ya, jadi itulah sebabnya begitu di luar ini, ya, mungkin orang ingin panjang umur, ya sudah deh. Kalau kita lihat dari Angelina Jolie kan dia melakukan yang namanya salpingectomy, ya, ovarectomy diangkat semua. Ya. Ini penelitian terbaru oleh Satoru tahun 2020. Kalau kita lihat tadi seperti sejawat saya, Dr. Andanu mengatakan bahwa type dari high grade serous ini dia lebih banyak oleh karena mutasi TP tumor suppressor gen 53, ya, dibanding dengan jenis yang lain.
misalnya clear cell maupun mucinosun, ini bermain di kelainan genetik yang lain. Ya. Nah, apa artinya? Artinya adalah bahwa yang tipe 1 ini adanya darah menstruasi itu biasanya hanya menyebabkan kelainan pada endometrioid dan clear carcinoma. Tidak terjadi kelainan pada STIC, ya beda. Sedangkan kalau yang tipe P53, ya adanya menstruasi retrograde yang menyebabkan peradangan di dalam tuba, ya akan menyebabkan kerusakan dan tidak adanya perbaikan atau gen repair daripada BRCA1 akan menyebabkan mutasi P53 sehingga terjadi yang namanya STI1 ini, ya, serous tumor intraepithelial carcinoma. Ya. Jadi kita lihat bahwa pada kelainan tuba itu pada tuba normal terjadi mutasi pada P53. Jadi mutasinya ini akibat bisa jadi oleh karena kerusakan pada silenya sendiri, inflamasi dan adanya pembesaran sehingga terbentuk serous tuba intraepithelial carcinoma dan terjadi yang namanya invasive carcinoma, yaitu karsinoma high grade serous. Nah, sekarang menjadi permasalahan bagaimana mencegah kanker ovarium, ya. Jadi di negara luar, ya, di negara Eropa, ya, di Amerika, di Australia itu dipertimbangkan untuk melakukan profilaktik tuba, ya, maaf, pada wanita-wanita yang mempunyai mutasi BRCA, itu dianjurkan, ya. Kemudian tetapi harus hati-hati, ya, karena sampai saat ini belum ada bukti secara keuntungan evidence based dari dilakukannya pada dokter-dokter dilakukan salpingectomy, sehingga dokter-dokter, ya, kita sejawat Opjin harus mendiskusikan risk and benefit daripada dilakukannya salpingectomy, ya. Kapan dok dilakukan salpingectomy? Menurut Won, ya, dia melakukan suatu model stimulasi, melakukan Markov Monte Carlo simulasi. Dia menganjurkan untuk dilakukan bilateral salpingectomy pada usia 40 tahun, ya. Atau bisa juga cuma salpingectomy umur 40 tahun saja, atau bisa pada usia 40 tahun hanya salpingectomy, tetapi dilanjutkan dengan ovarectomy pada usia 50 tahun, ya. Itu tujuannya mungkin karena fungsi hormonal yang seperti diketahui di luar negeri atau di kita sendiri, wanita ini ingin dimengerti, ya Prof, ya, ingin tetap cantik, ingin tetap muda, ya, secara hubungan seksual juga masih dibutuhkan. Jadi mereka ingin sekali, ya udah deh, yang penting kan teorinya STIC dulu, tuba dulu, nanti yang teori kedua dari atypical baru kita buang. Nah, jadi mereka bisa umur 50 tahun ovarectomy-nya. Tetapi dari ketiga ini beberapa psikoan mengatakan bahwa yang paling baik adalah yang salpingo-ovarectomy yang langsung, ya, lebih murah secara biaya maupun dari hidup juga lebih enak, ya, tidak dioperasi ulang-ulang gitu. Ya. Nah, ini ada pathway terbaru mengenai perubahan signal transduksi high grade serous carcinoma. Ternyata ilmu ini cukup berkembang, Prof, ya. Jadi dulu teori tumor suppressor gen, Prof, P53. Sekarang ini ternyata ada perubahan dengan dilakukan pemeriksaan dengan real time PCR maupun imunohistokimia, terjadi bahwa pada pasien-pasien yang high grade serous dengan serous tubal intraepithelial carcinoma itu terjadi penurunan estrogen reseptor dan peningkatan PH1-3K dan head GEDOC, ya, yang tinggi dibandingkan yang Fallopian tube epithelial, ya. Nah, sedangkan teori terbaru juga mengatakan bahwa pada high grade serous dan serous tuba intraepithelial ini ada kelainan protein, ya, FOX3, ya. Saya juga bingung, Prof, baca ini bagaimana mereka bisa menemukan protein ini, ya, sampai dicari di sequencing segala macamnya. Ternyata ada kelainan protein FOX3 yang merupakan sekarang jadi hallmark serous carcinoma. Ini isu terbaru. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa peningkatan P53 signal atau rendahnya ini P53 ya, tumor suppressor gen, maaf, rendahnya estrogen reseptor dan peningkatan head P1-3K dan peningkatan head GEDOC merupakan asal, ya, yang menyebabkan kontribusi terjadi neoplastik perubahan dari tuba normal menjadi serous tuba intraepithelial carcinoma, ya.
Mungkin sedikit dari saya. Terima kasih Prof. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita bersama. Ini nama telepon saya. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dr. Unedo. Saya kira sangat lengkap apa yang telah disampaikan tadi oleh Dr. Unedo, ya. Jadi memang bahwa kenapa harus dilakukan salpingektomi, ternyata memang ada alasannya. Tadi telah dijelaskan dengan baik oleh Dr. Unedo yang melengkapi apa yang telah disampaikan juga oleh Dr. Ardano, sehingga kita bisa berdiskusi ya. Banyak mungkin pertanyaan yang masih belum jelas, masih perlu konfirmasi oleh narasumber dari peserta. Mungkin ada yang mau menanyakan, saya persilahkan ya. Di sini kalau lihat, ya mungkin narasumber juga bisa melihat beberapa pertanyaan di chat ya, kolom chat. Kita lihat di sini. Oh, ada yang bertanya mengenai kapan ada workshop kolposkopi di Jogja. Nah, yang berikut dari Dr. Sandri ya. Izin dok, suspek karsinoma ovari yang nggak sengaja ditemukan durante operasi, padahal diagnosis pre-op kista ovarium, boleh langsung ditutup saja tanpa dilanjutkan sesuai rencana preoperasi dok untuk dirujuk ke onkologi. Terima kasih. Apa mau dijawab? Silakan, Dr. Andano. Saya rasa Dr. Ardano kan rumah sakit rujukan, Prof. Rumah Ya, sakit rujukan. silakan. Jadi ya ini memang banyak ya, banyak ditemukan oleh sejawat mungkin dari awal tidak terdiagnosis bahwa ini kanker ovarium, tapi ternyata waktu dibuka, wah lengket sana sini sehingga harus dirujuk. Ya gimana kira-kira? Apa yang harus dilakukan? Ya, mohon izin Prof, mohon izin. Silakan. Ya Dokter Edo ini senior saya ini. Oh ya. Ya, Ya. jadi memang kita mesti sangat berhati-hati ya sebelumnya ya kalau sebelum operasi ini. Jadi sebelum operasi jika akan melakukan operasi masa ovarium, walaupun bukan untuk diagnosis pasti karena standar bakunya masih harus dengan pemeriksaan histopatologi ya. Kita sebaiknya memang harus memeriksa dengan teliti, bisa dengan klinis, bisa dengan imaging ya. Kalau dengan imaging bisa dengan RMI atau IOTA ya. Kemudian juga klinis, terutama pemeriksaan dalam itu penting sekali. Jadi kita harus tetap harus melakukan pemeriksaan dalam kalau ada pasien dengan keluhan ginekologi ya. Apabila nanti kita akan menemukan apakah tumor ini mobile atau fix, konsistennya seperti apa, kemudian dengan jaringan sekitarnya seperti apa. Apabila dari sebelum operasi sudah kelihatan kita curiga bahwa ini suatu tumor yang sulit atau tumor yang mungkin mengarah ke keganasan ya, ini mungkin lebih baik untuk langsung dilakukan perujukan saja. Nah, kemudian apabila setelah operasi, biasanya kalau operasinya itu kistoma ovarii yang simple, yang hanya satu ovarium mobile, kemudian dilakukan operasi dan ternyata setelah di PA hasilnya ganas, nah itu memang sebaiknya memang harus ke center. Nah, pada saat lain halnya kalau pada saat dilakukan operasi terjadi perlengketan, kira-kira susah diangkat gitu ya, sebaiknya ya memang kalau bisa di biopsi, paling tidak ada jaringan yang bisa diambil untuk nanti ikut dikirim. Jadi nanti kita bisa kalau dirujuk ke center itu, kalau memang itu suatu kanker atau keganasan itu kita bisa mengira-ngira. Jadi kalau misalkan ini bisa dioperasi, akan dilakukan relaparotomi untuk dilakukan operasi. Tetapi kalau memang susah, itu mungkin akan dilakukan kemoterapi dahulu untuk lebih mengecilkan tumor atau yang lain. Kira-kira seperti itu, Prof. Ya, terima kasih. Dr. Unedo ada tambahan? Mungkin? Saya rasa kalau
kita sebagai SPOG mungkin menemukan kasus kanker ovarium ya, walaupun pre-op-nya mungkin kistong ovari. Bagaimana nih dok? Kira-kira apa kita tutup atau saya lanjut ya? Kalau menurut saya tentu kalau memang belum terlatih untuk melakukan yang namanya laparotomi debulking, sebaiknya diangkat kistanya dulu bisa ya. Kemudian itu mungkin ditutup dan untuk melakukan pengobatan lainnya. Ya, misalnya nanti kita lakukan relaparotomi setelah diberikan kemoterapi neoadjuvan 3 kali boleh. Itu nanti bisa dilakukan. Yang penting adalah kita belajar take home message-nya itu bagaimana pemeriksaan pre-op itu penting sekali untuk mencegah kejadian-kejadian cedera atau kejadian yang tidak diharapkan ini. Mungkin itu aja, Pak. Ya, terima kasih. Ya, saya kira setuju ya dengan narasumber bahwa memang kalau kita menemukan satu massa di pelvis, di perut bagian bawah dalam hal ini ya, tentu kita harus awalnya selalu kita harus dengan kembali lagi ke basic mungkin gitu ya. Pemeriksaan anamnesis yang kita mulai dari anamnesis lah. Anamnesis yang baik, bagaimana pertumbuhan tumornya, kemudian pemeriksaan fisik yang baik, dan tentunya kalau memang kita sudah pemeriksaan fisik sudah ada tanda-tanda kecurigaan, ya tentu kita harus melengkapi lebih lagi tentang imaging sehingga kita betul-betul mendapatkan diagnosis pra-op yang tepat sehingga kita tidak apakah kita mau lakukan pembedahan pada saat itu atau kita langsung rujuk kalau memang bukan dalam kemampuan kita untuk melakukan pembedahan. Kalau kita begitu kita suspek karsinoma ovarium, tentunya kita serahkan kepada ahlinya karena penanganan kanker ovarium ini kompleks ya. Bisa saja kita harus bekerjasama dengan bedah digestif misalnya, karena mungkin saja ada sampai metastasis ke daerah traktus digestivus sehingga kita harus melakukan pembedahan khusus dalam hal ini dan seterusnya. Jadi kuncinya tadi adalah bagaimana kita melakukan atau mendapatkan diagnosis pra-op dengan baik. Sekira itu ya, Dr. Unedo, Dr. Ardano ya. Kemudian kita lihat lagi chat ya. Masih Dr. Sandri ya. Dok, jika melakukan TAH ya, total abdominal hysterectomy, apakah sebaiknya dilakukan RRSO? Ya, ini saya kira untuk Dr. Unedo nih. Ya. RRSO ya. Apa risk reduce salping ovarectomy? Iya, Dok, Bro. Ya. Ya, makasih, Dok, Bro. Jadi RRSO aja bukan rumah susun, Bro. RRSO, Bro. Risk reduce bilateral salping RRSO ya. Rumah sakit otak. Jadi buat sejawat Sandi ya, artinya begini. Memang seyogyanya itu harus ada modal ini dulu ya, modal pemeriksaan BRCA 1 dulu, baru kita strike untuk melakukan salpingo-ovarectomy setelah kita TAH-BSO sebetulnya ya. Tapi yang jadi permasalahan adalah kita belum terbiasa atau mungkin cost yang masih besar ya pemeriksaan BRCA ini ya. Dari yang saya ketahui itu pemeriksaan ini sekitar hampir 5-7 juta pemeriksaan BRCA ini. Nah, ini biayanya cukup besar. Nah, permasalahannya sekarang, Dok, apakah ini pada kasus yang tidak diperiksa ya, apakah harus dilakukan BSO? Ini kalau kita lihat umur ya. Kita lihat umur dan kita lihat riwayat mungkin dari anamnesis pedigree-nya. Kalau misalnya tidak ada saudaranya atau ada saudaranya yang kanker atau misalnya keluarganya atau breast cancer atau colon cancer, itu bisa dilakukan BSO ya. Jadi tuba itu sebenarnya tidak dari literatur tidak terlalu mempunyai fisiologi fungsi, tetapi yang penting adalah ovarium sebenarnya. Makanya Mentu Carlo tadi mengatakan bahwa dia menganjurkan kalau umur 40 angkat aja tubanya, tapi kalau sudah 50 boleh ditambah dengan ovarium. Nah, jadi kalau kita lihat kasusnya case by case ya buat Sandri, kalau umpamanya Anda melakukan hysterectomy pada usia 45 tahun ke atas itu saya setuju untuk dilakukan BSO sekalian. Demikian, Prof.
Jadi artinya tanpa mengetahui apakah dia ada BRCA mutasi atau tidak, diangkat saja ya, Dok ya. Ya, siap. Ya. Ya. Dokter Adanu, ada tambahan? Oke, Prof, saya Ya. setuju dengan Ya. Dr. Edo, karena memang kalau sudah dilakukan histerektomi terutama ya, histerektomi karena penyebab yang lain ya, yang bukan karena keganasan, entah itu karena uterus pneumatosis atau yang lain, memang sebaiknya salpingnya juga ikut diangkat. Jadi untuk mengurangi risiko terjadinya kanker ovarium. Risiko ya. Nah, kemudian juga tapi kalau bisa untuk mengangkat tubannya itu sebaiknya motongnya tuh mepet tubannya. Jadi supaya pembuluh darah yang ke ovarium itu tidak terganggu. Kalau memang hanya akan kalau memang akan meninggalkan ovarium dan hanya mengangkat salpingnya. Jadi memotongnya itu kita harus hati-hati, benar-benar kita harus mepet ke tubannya. Kira-kira gitu, Bro. Ya, saya kira begitu ya. Jadi benar-benar melakukan salpingektomi dengan baik sehingga tidak sampai mengganggu ovarium, apalagi kalau memang ovariumnya masih dibutuhkan untuk menghasilkan hormon ya. Oke, pertanyaan berikut dari Dr. Erwin Ginting ya. Apakah kontrasepsi mantap MOW berpengaruh dalam menurunkan kemungkinan terjadinya kanker ovarium? Terima kasih. Ya, silakan Dr. Adanu atau silakan Dokter. Oke. Kalau MOW atau sterilisasi pemerai itu Ya. Kalau di literatur itu disebutkan menurunkan sekitar 28% kalau tidak salah menurunkan ovarium. Tetapi kalau diangkat salpingnya itu sekitar 60-80% katanya. Kira-kira itu. Jadi bisa menurunkan. Ya, terima kasih. Dokter Unedo, ada tambahan? Ya, setuju ya, Prof. Jadi ini termasuk literatur lama ya, Prof ya. Kita kata kalau kita baca di William itu. Ya. Halo. Nah, macet. Sinyal. Dokter Unedo, masih silent tuh. Ini, Prof. Jadi ya. Sekarang yang jadi isu itu sebenarnya tidak ligasi lagi ya. Jadi memang atau tubektomi tidak. Jadi untuk mencegah terjadinya ovarian cancer itu strike sekarang adalah melakukan salpingo-ovariectomy atau RSO begitu. Jadi mungkin paradigmanya harus sudah bergeser, ligasi atau apa itu bisa mengurangi insiden, tapi kalau memang betul-betul tidak perlu ya bisa langsung diangkat. Oke. Nah, ini ada pertanyaan yang berikut ya mengenai saya kira ini sudah terjawab tadi ya, mengenai apa sebelum dilakukan salpingektomi perlu periksa dulu BRCA. Apa penting melihat faktor genetik untuk melakukan tindakan salpingektomi? Teknik salpingektominya bagaimana? Dari daerah ampula saja atau bagaimana? Silakan kalau ada yang masih mau ditambahkan. Jadi saya tambahkan ya, mohon izin. Silakan Dokter Onedo. Jadi memang salpingektomi ini perlu, kalau bisa perlu diperiksa BRCA ya, karena orang yang mempunyai mutasi atau carrier pada BRCA ini sebaiknya dilakukan salpingektomi. Jadi dia menurunkan 60 tadi literatur sampai 80% kejadian ovarian cancer ya. Nah, ini kalau misalnya dia tidak dilakukan pemeriksaan gen BRCA1 ini, BRCA1, BRCA2 ini, kita waktu melakukan tindakan salpingektomi kita bisa melihat dari pedigree genetiknya. Ya, itu penting sekali. Ya, jadi salah satu ibaratnya penguat lah untuk dilakukan salpingektomi ya. Nah, jenis salpingektomi yang bagaimana yang dilakukan pemeriksaan yang diangkat itu yang pasti adalah jenis di tengahnya yang di fimbre dan di ampula. Ya, itu harus dibuang semua ya.
kan tidak mungkin kita memotong setengah ya, kalau kita potong dari kornunya kalau bisa gitu. Iya. Jadi betul-betul terjadi inflamasi kanalis tuba tadi yang sitokin ataupun perubahan P53 tadi tidak terjadi kalau kita buang semua dari salpingektomi tadi, Dok. Ya, baik, saya kira jelas ya. Jadi apakah perlu kita periksa ya, karena kalau periksa BRCA tentunya tadi sudah disampaikan bahwa harganya mahal gitu ya, dan mungkin tidak terlalu praktis bagi apalagi kalau pasien-pasien BPJS ya. Tentu kita harus pertimbangkan semuanya, tetapi kalau makanya tadi saya juga sudah sampaikan bahwa anamnesis kalau kita dapatkan kasus seperti itu kita tanyakan juga kalau bisa apakah keluarga ada yang menderita penyakit yang sama atau ada kanker payudara dan seterusnya. Ya, jadi perlu anamnesis yang cermat. Gitu. Ada lagi pertanyaan dari Dr. Aditya ya. Rupanya banyak ini pertanyaan Dr. Onedo, Dr. Adano ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Prof dan Dokter. Semoga sehat selalu. Izin bertanya, dulu pernah mendengar mengenai karsinoma ovarium berasal dari tuba bagian fimbria. Apakah melakukan tubektomi saat seksio, sesaria dengan metode pengangkatan fimbria saja dapat berdampak pada penurunan risiko? Ya, tadi saya kira sudah dijelaskan ya, bahwa untuk pengangkatan tuba sebaiknya seluruhnya, karena bukan tidak mungkin bagian-bagian yang lain juga mengandung tadi ya, stick ya. Kemudian yang berikut, izin dok, bagaimana dengan ligasi tuba atau tubektomi? Apakah memberikan manfaat dalam pencegahan kanker ovarium? Ini saya kira juga sudah, ya. Kemudian yang berikut, izin bertanya dari Dr. Freddy ya. Freddy Chandra Sitepu. Izin bertanya dok, apakah ada perbedaan risiko terjadinya kanker ovarium tipe epitelial antara total salpingo-ovarektomi bilateral dibanding dengan parsial tubektomi bilateral maupun fimbrektomi? Apakah dapat dipertimbangkan RRSO pada wanita dengan breast cancer dan colorectal cancer tanpa pemeriksaan mutasi BRCA? Ya, saya kira sudah terjawab tadi, tapi apakah ada tambahan, Dr. Onedo? Ya, terima kasih Prof. Mungkin saya sedikit share screen mengenai asal high grade serous ya, Prof ya. Jadi sejawat semua. Jadi kita sudah sepakat teori terbaru ovarian cancer ini yang jenis high grade serous ini dia berasal dari terjadi mutasi di epitel dari tuba itu sendiri ya. Terjadi stick lesion baik dari fimbre maupun dari ampula dari kornu sendiri. Jadi kalau saya sarankan untuk melakukan fimbrektomi, potonglah dari kornunya, jadi semua ya kornunya dibuat. Jadi jangan melakukan parsial, apalagi kalau cuman fimbre saja. Nah, kalau fimbre saja ini nanti berarti di ampulanya masih tertinggal ya, Prof ya, masih ada sel-sel lesistiknya di sini. Jadi buanglah betul-betul total salpingektomi bilateral. Nah, jadi pertanyaan tadi saya diskusikan bahwa apakah harus dilakukan pada orang yang tidak diperiksa BRCA ya, Prof. Nah, ini saya katakan tadi kalau memang ya, kalau memang sebaiknya ada ada breast cancer, ada colorectal cancer, itu boleh dilakukan yang namanya salpingektomi ya. Walaupun belum ada bukti klinis ya. Saya sudah juga coba cari literatur, saya searching itu apakah di barat itu orang melakukan salpingektomi tanpa dasar? Itu sepertinya tidak, Prof. Jadi di sana itu kalau melakukan tindakan harus ada based on data. Jadi harus ada mutasi BRCA dulu, baru mereka lakukan fimbrektomi. Jadi kalau pertanyaannya di lapangan misalnya, dok saya punya saudara CA mame atau colorectal mame, boleh nggak saya lakukan parsial dilakukan salpingektomi bilateral? Itu dikatakan tadi case by case ya. Case by case, kalau memang mungkin dia keadaan umumnya sehat atau harapan hidupnya tinggi atau dia keluarganya mungkin ada juga yang kanker payudara, boleh dilakukan parsial begitu. Atau boleh dilakukan salpingektomi bilateral. Mungkin itu, Prof. Tapi syukur-syukur sih, Prof, dia waktu ada breast cancer itu kan dia biasanya diperiksa
estrogen reseptornya itu, Prof. Tadi literatur terbaru kalau peningkatan estrogen reseptor itu juga faktor terjadi yang namanya STIK maupun HSGS, Prof. Gitu. Ya. Ada tambahan, Dokter Andana? Ya, Prof. Biasanya kalau memang terlanjur diperiksa ya Ya. BRCA dua. Kalau ada BRCA1 mutasi itu biasanya malah disarankan untuk dilakukan profilaksis salpingektomi bilateral. Jadi pada yang lebih muda, usia 35 sampai 40 tahun. Kalau mutasinya BRCA2 itu disebutkan dari usia 40 sampai 45 itu sudah dilakukan BSO juga. Ya. Ya, jadi intinya yang dilakukan itu adalah pada wanita-wanita atau pada perempuan yang berada pada high risk ya, yang risiko tinggi gitu. Apakah memang terbukti dari hasil pemeriksaan mutasi gen atau ada riwayat di dalam keluarga yang berpenyakit sel payudara atau sel kolorektal. Ya, jadi yang dilakukan adalah kita melihat dia high risk. Perempuan ini high risk ya, tentu itu ada indikasi untuk melakukan tindakan tersebut ya. Ada tempatnya. Ya, ada tempatnya. Ya, ada tempatnya. Nah, ini yang berikut pada nona yang rencana dikerjakan simple kistektomi atau salpingo-ovarektomi. Apa maksudnya ini? Pertanyaannya Heribertus Raharjo. Pada nona yang direncanakan yang rencana dikerjakan simple kistektomi atau salpingo-ovarekistektomi. Nuwun. Apa nih? Ada yang tahu maksudnya nih? Saya enggak. Mungkin maksudnya apakah ini bisa dilakukan juga? Mungkin, ya, mungkin apakah bisa dilakukan kistektomi saja atau apakah salpingo-ovarektomi mungkin ini? Ya. Kira-kira seperti itu ya. Ya. Biasanya silakan. Biasanya memang kalau secara klinis memungkinkan dan tidak ada kecurigaan ganas, biasanya kita kistektomi. Jadi kistektomi saja. Kita ambil yang kistanya, jadi tetap jaringan ovarium yang secara klinis masih bagus itu biasanya kita preserve. Tubannya juga. Tetapi biasanya kalau sudah besar kan tubannya juga ketarik menjadi tidak bagus. Itu biasanya juga mungkin terambil juga. Ya. Ada tambahan, Dokter Unedo? Kalau saya melihat pertanyaan ini itu case by case, Prof. Kalau tergantung nona umurnya juga, Prof. Misalnya kalau umurnya nona, tua, umurnya ya betul. Nah, jadi maksudnya kalau, mungkin yang muda ini maksudnya masih membutuhkan fungsi ovariumnya. Kalau ngelihat dia bertanya ini mungkin orangnya tua maksudnya, Prof. Apakah gitu. Dibuang aja tubanya? Karena juga nggak berharap untuk pengen punya anak mungkin. Dia sebaiknya dibuang. Ya. Buang aja ya. Oke, yang berikut jika ada nona lagi nih. Dengan kista ovari curiga ganas. Kemudian jika ganas, pasien hanya menghendaki conservative surgical staging. Boleh berapa lama kita menunggu hingga pasien mau dilakukan complete surgical staging atau operasi selanjutnya? Silakan. Saradano, ada? Ini maksudnya sudah dilakukan operasi, kemudian prosesnya ganas gitu, Prof ya? Iya, dia dilakukan konservatif dulu. Berapa lama kita menunggu supaya kita nantinya bisa melakukan yang komplit gitu. Saya meniru Mas Edo, Prof. Jadi case by case betul ya. Nonanya kalau masih anak-anak itu kan biasanya kan secara epidemiologi kan lebih banyak ke non epitel. Sedangkan non epitel itu kan respon terhadap kemoterapi kan rata-rata lebih baik daripada kita tidak melakukan operasi yang agresif untuk pada anak-anak. Jadi biasanya operasinya cuma kita angkat, kita ambil, selesai, kemudian kalaupun butuh kemo nanti kita kemo, biasanya hasilnya akan bagus. Ya. Jadi mungkin maksudnya ini karena dia nona, jadi kita akan melakukan konservatif ya. Jadi hasilnya kita konserv uterusnya dan ovariumnya.
Dan sekarang setelah menikah mungkin atau setelah punya anak baru bisa kita lakukan komplit. Mungkin itu maksudnya berapa lama itu kira-kira menunggunya? Apakah ada standar waktu atau tergantung kondisi ya atau gimana? Saya, Prof. Ya, Ya, makasih, Prof. Jadi ini saya ingat waktu saya pendidikan trainee nih, Prof. Ada diskusi juga nih, Prof. ya. Karena waktu itu kalau tidak salah ingatan saya nih, itu kalau dia sudah punya anak, Prof, misalnya sudah melahirkan, ya. Tentunya itu risk and benefit itu beberapa pendapat menyarankan untuk dilakukan hysterectomy total, complete debulking, complete surgical staging setelah dia punya anak. Karena tujuan daripada konservatif surgical staging adalah sebenarnya paritas. Jadi paritasnya sudah ada, cukup, cukup. Lebih bagus, harapan hidupnya lebih penting dibanding dengan yang lainnya, Prof. Gitu. Betul. Ya, jadi kita tentunya harus mempertimbangkan ya, makanya juga inform consent yang baik terhadap pasien ya, karena kita mau mengangkat semuanya. Apakah cukup 1 anak, 2 anak, atau dia mau beberapa anak dulu? Ya, tentu tergantung kondisi yang ada. Nah, ini pertanyaan berikut lagi. Mungkin tinggal 2 pertanyaan lain karena waktu ya. Selamat sore. Bagaimana peran salpingektomi pasca SOU pada pasien 67 tahun dengan pre-op borderline dan VC intra-op seromucinous cystadenoma dengan atypical proliferatif. Wah, ini hasil PA-nya. Nah, ini bagaimana nih? Jadi dia kasusnya borderline ya. Apakah pada borderline case juga kita perlu melakukan salpingektomi dan sebagainya? Silakan. Saya, Prof. Ya, silakan, Dok. Silakan. Siapa saja. Mohon izin, Dr. Danu, kalau melihat usia ini kita lakukan langsung THA-BSO ya. Jadi apalagi ini adalah borderline. Jadi kasus borderline ini mempunyai insiden progres ya atau recurrent ini kurang lebih 2-8%. Jadi pada pasien-pasien 67 tahun, saya rasa apabila hasilnya sudah jelas ada atypical ataupun misalnya borderline, sudah tempatnya untuk melakukan THA-BSO. Itu, Prof. Silakan, Prof. Atau Dr. Ardano mungkin tambahan. Ya, saya setuju, Dr. Edo. Jadi apalagi ini kalau sinus ya, musin itu kan walaupun walaupun tumornya jinak itu kan tetap ada kemungkinan recurrence juga, apalagi ini borderline. Jadi dan usia saya setuju untuk dilakukan lebih baik diangkat semua. 67 tahun ya. Ya, ini yang berikut mungkin terakhir ya ini. Dr. Aspian Nur. Ya, ini dari Balikpapan ini. Prof pernah cerita waktu itu di Australia pernah dilakukan SO profilaksis pada mereka yang punya riwayat CA pada usia 40 tahun ke atas. Apakah ini relevan dengan topik hari ini? Ya. Silakan. Saya kira relevan ya. Relevan. Ya. Jadi memang pernah ya kita lihat juga di luar negeri itu mereka yang yaitu hasil pemeriksaan BRCA mereka positif. Mereka memang periksa karena tahu orang tuanya atau siapa yang CA ovarium, jadi mereka periksa ternyata positif mutasi BRCA. Wah, itu langsung dilakukan salpingo-ovarektomi. Salpingo-ovarektomi profilaksis ya, kira-kira gitu. Ya, saya lihat satu lagi ya. Apakah memang RLSO sudah diterapkan untuk general population atau populasi dengan risiko tinggi? Karena wanita kehilangan ovarium bilateral akan menjadi surgical menopause dan memiliki dampak kesehatan. Ya, ini yang terakhir, Dr. Nonedo, silakan. Ya, terima kasih ya, Prof. Ya. Jadi memang risk reducing salpingo-ovarektomi ini sudah merupakan standar ya di luar negeri apabila mutasi BRCA-nya positif ya. Tetapi kan permasalahan ini pertanyaannya apakah di Indonesia ini sudah standar kalau tidak diketahui mutasinya gitu ya. Jadi kembali lagi tadi, kalau tadi ada nullipara atau riwayat cancer atau pedigree-nya positif, itu tidak apa-apa karena risk and benefit ya, karena risiko untuk terjadi kekambuhan tumornya lebih tinggi ya. Nah, sekarang permasalahannya
apakah dok dengan dilakukan ovarium itu akan terjadi menopause dini? Menurut saya tidak ya. Saya punya pengalaman tuh pasien-pasien saya itu apabila intake makannya baik ya, ada istilah fitoestrogen ya, tahu banyak, kemudian telur, keju yang bagus, kemudian sel-sel estrogen sendiri dihasilkan oleh sel lemak tubuh kita dan kelenjar anak ginjal kita. Jadi nggak usah khawatir ya. Saya rasa menopause dini tidak akan terlalu berpengaruh. Tetapi kalau seumpamanya berpengaruh pun ya, terjadi dari hipoestrogen yang berlebihan, hipoestrogen yang bermakna, kita dapat memberikan terapi sulih hormon untuk mengurangi efek yang terjadi. Demikian mungkin dari saya. Terima kasih, Prof. Ya, ada tambahan, Dr. Ardano? Sampun, Prof, setuju. Ya, saya kira demikian ya, karena ya tentu sekali lagi bahwasanya kanker ovarium ini perlu mendapat perhatian kita semuanya, oleh karena insidensinya yang tinggi dan tingkat kematiannya yang tinggi. Dan selalu hampir selalu datang ke dokter yang kita temukan sudah berada pada stadium yang sudah lanjut. Jadi memang tantangan pada dokter-dokter yang pada pasien-pasien juga merupakan hal-hal yang sangat mematikan ya kalau sudah mendapatkan penyakit ini. Oleh karena itu sekali lagi pencegahan kita mulai lagi dari anamnesis, pemeriksaan yang baik ya, kemudian persiapan operasi yang baik, tentunya semuanya ini akan membantu kita di dalam mengenal lebih awal atau mengenal paling tidak lebih cepat mengenal sehingga bisa melakukan operasi dengan baik atau sudah waktunya untuk dirujuk untuk mendapatkan penanganan yang lebih tepat. Saya kira itu kesimpulan dari webinar kita pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Dr. Ardano dan Dr. Unedo mengenai peranan salpingektomi pada pencegahan kanker ovarium ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, dan tentunya kita tujukan kepada pasien-pasien kita agar bisa menyelamatkan mereka di dalam menghadapi penyakit ini. Saya kira itu, terima kasih saya sampaikan kepada Dr. Ardano, ya, kepada Dr. Unedo, salam sehat, semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih, saya kembalikan kepada Hairunisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, seru sekali diskusi kita pada sore hari ini. Banyak sekali pertanyaan yang masuk, dan memang dari literatur jenis terbanyak kanker ovarium adalah jenis serus, di mana salah satu prekursor terjadinya kanker ovarium yaitu pada tuba. Kemudian salpingektomi dan salpingo-oophorectomy berdasarkan literatur ternyata juga dapat menurunkan resiko terjadinya kanker ovarium, terutama pada pasien-pasien atau wanita yang mengalami mutasi BRCA. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber dan moderator kita pada sore hari ini, Dr. Ardano, Dr. Unedo, dan Prof. Syahrul Rauf. Terima kasih juga untuk Dr. Ali Budi. Dengan berakhirnya diskusi kita sore hari ini, maka sampailah kita di penghujung acara. Semoga materi Ashogi sore ini membawa banyak manfaat bagi kita. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan atensi semua peserta Ashogi, dan mohon maaf bila terdapat hal yang kurang berkenan selama acara berlangsung. Jangan lupa untuk kembali mengikuti seri Ashogi pada bulan November seperti biasa setiap hari Rabu pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai jumpa di Ashogi seri berikutnya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak berfoto. Terima kasih. Nggak berfoto. Ya, foto dulu. Syukur, Prof. Pertanyaan lumayan banyak, sampai 220 tadi, Prof. Iya, alhamdulillah. Serta banyak ya. Rata-rata berapa, Anissa? Dr. Anissa? Ini residen saya suruh ikut semua ini. Foto dulu ya, Dok ya. Ya. Ya, terima kasih ya. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Dr. Ardano. Terima kasih semua. Ya, kita live ya. Ya, izin Prof, izin semua. Sehat semua.